Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana sih supaya video kita ini muncul di pencarian. Nah, khususnya bagi teman-teman YouTuber pemula. Nah, ini seringkali kita mengalami begini ketika kita sudah upload, tapi kita sudah menuliskan kata kunci, tapi di pencarian video kita tetap belum muncul. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah kita pastikan sebanyak-banyaknya melakukan sharing. Jadi misalnya kita sudah membuat video, jangan segan-segan untuk melakukan sharing, entah itu kita minta tolong teman untuk share ke medsosnya masing-masing, dan kita sendiri juga harus kita share ke medsos kita, ke grup dan ke yang lainnya. Nah, jadi semakin banyak share, maka akan semakin banyak kesempatan bagi video kita itu untuk bisa muncul dalam pencarian, karena semua itu terekam di dalam YouTube. Jadi semua itu terekam, semua aktivitas user itu terekam di dalam database-nya YouTube. Nah, dan yang kedua adalah kita harus maksimalkan agar video kita itu disukai, artinya di like oleh viewer. Nah, untuk caranya salah satunya misalnya dengan kita memaksimalkan bahwa video kita ini memang menarik, atau kita bisa minta tolong ke teman-teman kita untuk bisa like ke video kita tersebut. Nah, otomatis dengan pencarian dengan banyak share dan banyak like ini akan memberikan kesempatan kepada kepada video kita itu untuk bisa muncul di dalam ranking pencarian supaya bisa semakin naik. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus memastikan bahwa judul yang kita pasang itu adalah judul yang tidak kalah saing. Misalnya begini, kita membuat tutorial tentang memasak, misalnya gini, memasak nasi liwet. Nah, misalnya memasak nasi liwet itu ada ribuan jutaan yang membuat video tentang itu. Jadi kita harus membuat judul yang mungkin spesifik, misalnya begini, memasak nasi liwet dengan biaya 5.000, misalnya seperti itu. Nah, dengan keunikan dari judul itu memberikan peluang kepada video kita itu untuk bisa masuk di dalam pencarian. Nah, kemudian yang keempat adalah di YouTube itu kan ada kata kunci ya. Nah, ketika kita upload di YouTube itu kan ada kita diminta memaksimalkan kata kunci. Nah, kata kunci itu terdapat 500 kata yang bisa kita, dan dalam 500 kata kunci yang sudah disediakan oleh YouTube ini, ketika kita upload, kita harus maksimalkan. Nah, kata kunci ini harus berhubungan dengan apa yang kita upload. Misalnya memasak nasi liwet, ya sudah berarti memasak nasi liwet, cara memasak nasi liwet. Kemudian ada lagi cara memasak nasi liwet dengan biaya 5.000 dan seterusnya. Nah, intinya kata kunci ini adalah yang kita harus menganalisis supaya kata-kata ini ketika orang mencari, dia akan menuju ke YouTube kita, dia akan menuju ke video kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita memastikan bahwa deskripsi dari video itu jelas. Jadi kadang kita abai terhadap deskripsi yang diminta oleh YouTube, yang disediakan oleh YouTube untuk kita bisa mengisi. Nah, itu silakan diisi sesuai dengan deskripsinya, sehingga semua informasi baik itu deskripsi maupun untuk kata kunci, kemudian judul, dan semua informasi yang ada di video kita itu semua terekam di YouTube, sehingga oleh YouTube diolah, dan ketika orang mencari atau mungkin orang membutuhkan informasi sesuai dengan kata-kata atau mungkin informasi yang ada dalam video kita, maka video kita itu akan nyantol gitu ya. Akhirnya efeknya video kita itu muncul di dalam pencarian tersebut. Nah, seperti apa contohnya menuliskan deskripsi maupun kata kunci, mari kita lihat di dalam video berikut ini ya. Oke, sekarang saya coba kasih contoh untuk kata kunci dan deskripsi yang biasanya saya gunakan. Nah,
Misalnya ini saya menggunakan title tutorial jadi YouTuber dari awal sampai berhasil monetisasi, maka deskripsinya itu saya tulis ulang judul itu, saya tulis ulang deskripsi, dan juga saya tambahkan tagar atau tag yang hubungannya dengan judul tersebut yang memungkinkan pencari atau memungkinkan viewer itu untuk mencari kata kunci tersebut. Jadi misalnya ini saya isi cara jadi YouTuber, kemudian tutorial YouTuber pemula. Nah, minimal seperti itu. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin menambahkan deskripsi yang lain yang untuk melengkapi videonya, itu akan semakin bagus karena itu akan memudahkan atau akan memberikan pola data ke dalam YouTube supaya viewer itu mudah mencari dari video kita sesuai dengan informasi yang kita berikan selengkap itu. Kemudian untuk kata kunci itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kan ada tag ya. Nah, tagnya ini diberi batas maksimal adalah 500 kata. Nah, 500 kata ini kita bisa maksimalkan ya minimal 200 lebih lah ya dari kata atau kalimat yang merupakan kata kunci yang bisa kita isikan di sini gitu. Nah, seperti itu. Dan langkah terakhir, kita bisa memaksimalkan untuk pencarian YouTube ini dengan kita mengenerate kata kunci. Jadi kita membuat kata kunci yang mana kata kunci itu yang direkomendasikan oleh YouTube. Nah, ini ada aplikasinya sendiri, di mana aplikasinya itu bisa kita install dan bisa kita pelajari. Nah, lebih jauh tentang bagaimana kata kunci dan bagaimana pengoperasiannya nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, oke, untuk video kali ini cukup ini dulu. Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.